Kita lanjut lagi bareng Abi Zaki kali ini ya, nemenin sampai 1 jam ke depan. Pastinya ada tamu-tamu spesial dong. Memperingati Hari Musik Nasional, kita akan mengundang 8 musisi untuk ngobrol seharian full. Nah, di jam 3 sore ini sudah hadir di studio Pop FM. Seneng banget nih kita bakal ngobrol 1 jam. Ada Nadila. Halo. Hai Nadila, apa kabar? Halo Kak Abi. Baik sekali, Sehat ya? alhamdulillah sehat. Thank you loh waktunya. Thank you banget udah undang di hari yang spesial ini. Spesial banget. Betul. Tapi nggak hanya Nadila yang kita undang, Iya. orang di balik karyanya Nadila juga kita undang. Oke, kita sapa dulu, ada Mas Andre. Halo Mas. Halo, selamat sore. Mas Andre selaku apa nih Mas? Untuk Nadila sebagai apanya nih? Kalau saya lebih ke produser ya. Produser dari Nadila. Oke. Kita akan ngobrol 1 jam ngomongin tentang karya perdana ya Nat. Kita bisa sebut karya perdana kan? Betul sekali Kak. Karya perdana, dan juga kita akan ngobrolin tentang musik. Betul. Mungkin bisa kita mulai dulu dengan Hari Musik Nasional. Ini menjadi lagi trending banget kan di Iya, dunia iya, maya iya. saat ini. Kalau menurut Nadila sendiri, arti musik buat kamu apa sih Nat? Arti musik buat aku tuh dalam banget ya. Karena menurut aku musik itu tuh satu-satunya hal yang bisa dimiliki sama semua orang Setuju. di dunia tanpa kelas, tanpa terkecuali. Jadi Betul. aku membayangkan kayak mungkin aku sama Albert Einstein itu suka dengan lagu yang sama. Bisa gitu. jadi. Bisa jadi kayak kita nggak ada yang tahu kan. Jadi Bener. ya musik itu adalah satu-satu hal yang bisa dimiliki sama semua orang tanpa kelas sih. Wow. Wow. Keren loh. Jadi kayak deep banget gitu banget, sih buat aku. banget. Kalau dari Mas Andre selaku orang yang ada di balik layar musiknya, musik itu sendiri gimana Mas menurut Mas Andre nih? Kurang lebih sama seperti apa yang dibilang Nadila tadi ya. Oke. Itu udah seperti nafas buat Betul, kita semua. betul, benar. Kebayang ya kalau dunia nggak ada Iya. musik ya? Iya, Waduh, betul banget. Basi banget Nggak pasti. asik banget By the way sih. Mas Andre terjun di sebagai produser musik ya? Ini Iya. udah dari kapan Mas? Boleh dong sharing-sharing dikit? Saya sejak kurang lebih 2005. 2005 berarti 2005, iya. Nadila udah lahir belum tuh? Udah ya? Udah umurnya 7 tahun tapi ya. Udah. Baru masuk SD. Oke. Berarti udah cukup panjang ya Mas? Ya lumayan masih ya. Nah, begitulah. kalau karena udah cukup panjang perjalanan, mungkin aku bisa nambahin pertanyaan. Apa perbedaan dulu di awal Mas Andre masuk terjun ke dunia musik dan musik sekarang di Indonesia pastinya? Perbedaan yang paling berasa banget. Dalam konteks apakah ini Mas? Industrinya kah? Industrinya mungkin lebih cocok gitu kalau ke Mas Andre nanyanya nih. Oh iya, kalau skup industri perbedaan di awal dulu ya. Di awal dulu ya apa ya? Mungkin kalau kita ngomong dalam masalah produksi ya, Mas. Aha. Ya sangat jauh lebih menyenangkan saat ini. Saat ini karena Banyak apapun ya. lebih Iya, gampang ya. Secara toolsnya lebih banyak, terus Mhm. lebih bisa banyak hal yang bisa dipakai, banyak teknologi baru yang Terus selalu juga muncul. wadah-wadah seperti untuk itu. menyalurkan karya itu lebih banyak Benar. sekarang Betul ya. sih. Makanya Sekarang berasa tuh juga gampang banget kayaknya Iya. jadi penyanyi gitu ya. Betul. Udah bisa produksi dari rumah sendiri Benar, gitu. Benar. Bisa langsung kayak ya udah share aja di YouTube doang gitu. Betul. Bisa gitu. Tapi yang pasti dari apapun wadahnya Iya. harus kualitas nomor 1. Kualitasnya pasti. juga Iya. sih. Itu dia. Nadila berangkat dari JKT48 yang semua orang sudah kenal. Wow. Akhirnya sekarang hadir sebagai sosok Nadila yang sendiri. Apa yang bikin akhirnya Nadila, gue harus solo nih? Hal apa yang pertama yang kamu pikirkan akhirnya jadilah Nadila Wantari yang ngeluarin solo perdananya ini? Kalau misalnya akhirnya memutuskan untuk lulus dari JKT48 tuh emang pikirannya udah lama. Oke. Dan mungkin waktu sebelum lulus tuh nggak kepikiran juga sih sebenarnya pengen jadi penyanyi. Karena aku orang yang suka ada di zona aman gitu ya. Menurut gue untuk jadi seorang penyanyi tuh ya kerjaan lo yang nggak aman gitu. Lo Oke. harus tunggu callingan dari orang. Gue tuh oke. kayak mikirnya kayaknya gue jadi kerja kantoran aja deh gitu. Abis lulus gitu kan, yang pasti aja lah gue dapet gaji tiap bulan. Tapi ternyata pas gue udah mau keluar, oh ternyata bukan itu yang gue cari. Oke. Gue harus menyalurkan bakat gue nih, karena menurut aku ya orang yang punya kemampuan, maksudnya bukan sombong ya Kak, tapi aku ngerasa kayak oh Tuhan ini udah memberikan suatu bakat untuk Benar. aku, berarti
gue orang yang dipilih untuk bisa mengeluarkan karya karena gue Betul. mampu menurut gue gitu. Betul. Jadi kayak itu sih, kenapa nggak mau grup lagi karena capek Kak. Kayak gue 8 tahun sama cewek-cewek isinya puluhan orang gitu kan. Kayak Kebayang ramenya ya. iya, gue udah nggak mau lagi deh gitu. Apalagi sekarang kan gue ngelihat band nih bubar, bubar, ganti personilnya kan, vokalisnya selingkuh terus bubar gitu kayak, udah deh gue nggak mau, gue solo Dan aja gitu. Sendiri saya aja gitu ya. tahu banget, paham banget soal ini. Oh, gitu. Kebetulan saya juga masih ngurusi JKT48 juga. Oh gitu. Jadi Iya. salah satunya Nadila ini udah bertahun-tahun Oh, dia I masih see. itu. Kenapa sih nggak lanjutin yang JKT akustik itu? Enggak Pak, nggak mau, bla bla Oke. bla. By the way, Nadila lulus di tahun berapa dulu? Dari Lulusnya baru 1 bulan kemarin. Baru banget Baru gitu. banget Oh, gitu. Oke. Dan akhirnya sekarang hadir di Hari Musik Nasional ini ke Iya. Pop FM membawa karya perdana ya. Betul. Karya perdananya yang berjudul Reminisce. Reminisce, sebuah karya perdana dari Nadila. Boleh dong diceritain tentang lagu ini nih, prosesnya gimana nih, Nat? Proses pembuatannya sebenarnya sebentar sih Kak. Oke. Karena waktu aku membuat lagunya itu aku udah tahu gue pengen membuat lagu yang menceritakan tentang perjalanan gue dan fans gue gitu. Oke. Dan pada saat aku membuat itu aku udah tahu kalau itu bakal jadi tahun terakhir aku di JKT48. Oke. Jadinya prosesnya ya mudah gitu karena tinggal menyalurkan aja apa yang aku pikirin. Cuman aku sebenarnya ngasih lagu ini tuh sebagai suatu cindera mata sih buat fans aku, kayak perpisahan yang karena sebenarnya aku sama mereka tuh sama-sama insecure. Kayaknya kalau udah lulus dari JKT kayak gak bisa ketemu lagi deh. Lo tuh udah bakal jadi orang biasa, udah gak bisa gue temuin lagi, udah gak ada lu di TV, udah gak ada lu di teater gitu kan. Jadi Oke. ibaratnya di lagu ini tuh gue pengen bilang enggak, kita bakal bisa ketemu lagi, gue bakal punya karya yang bisa lo dukung gitu. Jadi ibaratnya dari lagu ini pengen menyemangati itu sih, kayak Oke. kita pasti bisa ketemu lagi. Kamu ciptain sendiri kah lagu ini? Diciptain sendiri, dibantu sama Kak Andre juga. Oke. Susah nggak sih, Nat, untuk membuat sebuah lagu itu sampai akhirnya jadi? Susah sih Kak. Iya sih, gue selalu amazing sih untuk orang-orang terutama ya yang bisa ciptain lagu, apalagi bisa nyanyiin sendiri. Wow, itu prestasi banget sih buat gue, karena gue yang nggak ngerti ya cara bikin Iya. lagu ya. Amazing banget kalau ngelihat penyanyi terus bikin lirik-lirik yang keren banget. Otaknya keren loh. Iya kan? Oke. Nah, lagu ini juga menjadi sebuah pembuktian untuk seorang Nadila kalau Nadila siap hadir sebagai solois di industri musik Indonesia yang sekarang semakin banyak banget talent-talent baru. ya. Kayak kalau lihat di Spotify tuh pusing. New Music Friday-nya Baru langsung lagi, ganti baru gitu kan. lagi. Ganti Tadi lagi. kayak Mas Andre bilang wadahnya sekarang semakin Iya, banyak untuk mereka banyak. tumbuh dari portal ini, yang ini, yang Iya, yang dan ini. sekarang kan gak harus kita masuk label untuk bisa Betul, jadi penyanyi betul, kan. betul. Kita sendiri aja udah bisa. Nah, gitu. tanggapan kamu, kans kamu seberapa gede sih kamu pedenya, Nat, untuk kamu sebagai Nadila Wantari hadir di industri musik Indonesia? Mungkin sebagai satu nama gitu ya. Mungkin aku punya privilege karena aku adalah lulusan JKT48 Betul. gitu. Yang aku nggak bisa pungkiri kalau itu jadi satu keuntungan juga buat aku karena aku ibaratnya yang nggak mulai dari nol lah Iya, gitu kan. benar. Untuk sebagai nama gitu. Tapi untuk sebagai solois menurut aku ya agak gambling juga sih Kak, karena aku takut justru aku direndahkan gitu kayak ini mah lulusan ini cewek-cewek yang pakai rok doang joget-joget Bisa rame-rame nyanyi nggak gitu. sih? Bisa nyanyi nggak sih? Jadi agak pengen ngebuktiin di situnya sih. Di waktunya tepat sekarang Iya. untuk membuktiin. Oke, ini masih banyak pertanyaan, masih banyak waktu juga untuk kita Wow. gabung. Yang lain Pop Lovers juga boleh nanya-nanya sama Nadila atau sama Mas Andre juga boleh. Boleh, loh. boleh, Dan kita silakan. juga live di Instagram Pop FM di Pop FM Jakarta dan juga di YouTube Pop FM di 103 Pop FM Jakarta. Masih bareng Nadila sore ini di Musikologi.